naguh adonan samar. Sebelum kita masuk ke masalah korban itu sendiri, ada yang perlu diketahui bersama. Pertama adalah yang berkaitan dengan konsep makanan. Konsep makanan ya. Jadi makanan itu ada yang disembelih, ada yang tidak disembelih. Sembelih apa bahasa Arab? Potong, semua liar ya. Semua liar. Ya. Jadi dalam konsep makanan ini ada 5 dasarnya suatu makan itu jadi haram. 5. 1, karena ada nas yang mengharamkan, maka makanan tersebut haram. Apa nas? Al-Quran atau hadis yang mengatakan dia haram ya. Seperti dalam ayat hurrimat alaikumul maitah. Berarti nas yang mengharamkan. Haram bagimu bangkai. Jadi tidak ada situ Islam, tidak Islam. Lain manusia wujudnya haram bangkai itu. Nanti itu telah ya. Yang kedua, makanan itu jadi haram karena dianjurkan untuk membunuhnya, maka dia haram. Dianjurkan ya. Apa yang dianjurkan membunuh? Contoh cicak. Rupa cicak apa Pak? Mungkin cicak rowo yang tidak ya. Cicak itu dia tidak bisa menjaga air. Bisa menjaga air. Maka Nabi saja menganjurkan bunuh cicak. Jaga air ya. Jadi yang tidak bisa jaga air itu itu dia. Yang ketiga, kapan suatu makan itu jadi haram? Karena dilarang membunuhnya. Ada yang dilarang dibunuh, ada. Di antaranya burung hudhud itu dilarang membunuhnya. Karena manfaatnya, masalahnya jauh lebih banyak dari mudarat. Burung hudhud itu lebih mantap dari pos. Kita kan terpos ya, COD gini doh. Aduh salah alamat kadang ya. Burung hudhud tidak pernah salah alamat. Ketiga, keempat, karena keji atau kotor, maka dia jadi haram. Keji, kotor. Apa yang kotor itu Pak? Termasuk ingus manusia, manusia, itu. Jadi produksi saja kita kaya, betul nggak Bu? Pernah disedot yang di rumah tuh Bunda, kotak emas tuh. Itu sekali isap berapa Pak? Paling sedikit 300.000, betul tak? Nanti dikeluarkan, dia mau keluar kalau dibayar lagi Pak. Dia mengisap dapat duit, keluar dapat duit lagi. Kapan dikeluarkan? Itu sahabat kita yang menanam bayam baru 2 daun, tolong siram. Itu tidak mau sembarang siram, disiram juga penyiramnya Pak. Minimal 250.000. 3 hari kemudian gemuk lah, dijual di pasar Kodim. Awak makan kok rasa tapai itu iya. Ada salad lauk ya. Itu haram. Kena kotor. Jadi Pak, menjijikkan itu termasuk cacing ya. Ini bisnis cacing ini menggiurkan ya Pak. Itu tanah di samping musola sedikit nih, 2x2 saja, itu mau 2 kilo 8 bulan, betul enggak? Gali tanah yang ini pelajaran kewirausahaan namanya kan. Gali tanah 20 inci, kasih terpal. Kasih daun-daun kering, basah dulu. Kasih tanah humus. Setelah itu daun kering.
Setelah itu tabur di atasnya tuh ampas kelapa, ndak ada yang beli, betul tak? Masukkan bejantan dan betina, 2 ekor cuma. 8 bulan kemudian paling sedikit 1 kilo, 1 on 128.000 obat itu ya, obat kosmetik. Jadi wajah yang kurang-kurang mulus, Pak Imam, ada gikon cacang tanah, woi licin ya Pak, licin ya. Yang kelima, makanan itu sudah diharam disebabkan memberi mudarat kepada yang memakannya. Maka ular itu bukan disebabkan bertaring atau buas saja, makannya menelan. Ulet di danau ada nama ulet lidi. Apa itu ulet lidinya Pak itu? Godang itu ya Pak. Tolu ayam lulu itu. Ditelan ya Pak. Setelah ditelan merasa kenyang, tidur lagi. Maka kawan sawi kalau lasiat tidur lolok cendolar ramayongnya. Dia tidak mau bergerak sampai membusuk di dalam. Akhirnya banyak mikroba, virus dimakan oleh manusia. Khawatir virusnya tidak utuh mati, menular. Itu suatu makanan dikatakan haram. Penyebabnya ada 5 ya, 5. Lalu dalam hal ini tadi ada contoh makanan yang haram dalam Al-Quran, ada nas yang mengharamkan. Di antara surat hidangan. Apa surat hidangan itu Saudara Abu ya? Surat Al-Maidah ayat telu Pak. Ya, telu ya. Apa kata Allah? Hurrimat alaikumul maitah. Siapapun manusia di bumi haram bagimu bangkai. Kenapa bangkai itu haram? Penyebabnya 2. 1, hewan itu usia terlalu tua, protein di tubuhnya tidak berfungsi, lemah, maka monci itu kalau terlalu tua Pak, nak bunuh diri nyerah ke jalan ya. Nah, tidak fungsi. Dimakan oleh manusia, bangkainya tidak berprotein. Yang kedua, diserang penyakit. Lengek waktu Pak Susilo dulu Pak jadi presiden. Ada namanya virus apa dulu? Itu dia. SARS apa namanya? Antraks ya. 1 ekor unggas mati kena virus, dianjurkan beliau sekandang dikebumikan. Takut tertular penyakit. Kita di kampung dulu Pak Ridwan ingat Pak. Bila makan ayam kalau le sakit ayam namanya. Tapi dek kita yakin sehat badan ya. Tidak nular ya. Lalu apa? Wadamu. Apa dam? Darah. Darah yang mengalir itu haram. Itu wantai le kobra haram. Kenapa darah itu haram? Dalam keterangan Ahmad Shauqi, Islam Pengantar Kesehatan itu, ternyata darah itu adalah alat yang sangat yang sangat menentukan dalam organ tubuh perjalanan ke seluruh tubuh. Betul? Maka kalau kita masuk ke rumah sakit, yang dicek pertama darah. Narkoba yang dicek pertama darah, kencing dah tu ya. Darah. Nah, dikhawatirkan darah mengalir tu ada virus. Ketiga, lahmul khinzir, daging babi. Makanya ni kalau pendapat Pak ada tulangnya buat pipa ya. Ini daging. Nah, kenapa daging? Dalam tinjauan Ahmad Shauqi ternyata daging babi itu lebih cepat Pak. Dalam waktu 15 menit saja udah bisa dihidangkan. Di sana ada kajian psikologis. Babi itu suka makannya rakus dan kotor, tamak. Kalau jalan, kenapa jalan Pak?
Leponan nengok babi berjalan. Melundu. Apa maksud melundu tu, Pak? Tamak ya. Dikhawatirkan yang memakannya itu dia. Yang kedua, karena dia suka makan yang kotor. Hasil WHO tahun abad 18 ya, kota terbersih di dunia itu adalah Jerman. Belum sebelum Nazi, udah Nazi itu ya. Tapi di situ setiap ekor babi yang mati 1 ekor disebabkan penyakit cacing tenia. Cacing itu telurnya mencapai 800. Karena cepat dihidangkan, dikhawatirkan di serat itu ada yang tidak mati. Kalau daging sapi itu setengah jam, 1 jam menumis baru. Itu ya bunda ya. Kalau bisa dihidang Pak. Nah, itu dia beda. Kalau sempat menetas telur itu di usus-usus, orang yang terserang penyakit cacing itu hidupnya kejam-kejam, panas, perut buncit, tangan halus, apa nama itu Pak? Bagaikan kerakap, hidup enggan mati tak mudarat, jauh lebih besar dari manfaat. Maka terbaik jangan makan. Itu ya. Lalu wal munkhaniqah wa ma uhillah li ghairillah, sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Jadi kalau dapat psikopat agak jelas kita ya. Hanya kita dulu berlangganan kepada yang tidak Islam, betul tak? Sedangkan disebut nama Allah, tapi kena dia wal munkhaliqah wal mawquzah wal mutaraddiyah wan natihah, matinya terjepit, bisa jadi haram. Betul? Apalagi tidak disebut nama Allah oleh dia saat menyembelih. Nyata dia haram. Maka sapi itu Pak setelah disembelih, kan sebelum disembelih diikat. Kadang pakai kayu. Nah, nyata dia telah sakarat, itu pasti pengurus tolong lepaskan ikat kakinya itu. Tapi hati-hati, karena tendangannya udah tendangan sakaratul maut. Betul ya? Ini kadang sampai mati dia tetap terikat, jatuhnya kepada wal munkhaniq, mati terjepit jadi haram. Tadi ada halal. Disembelih ayam itu halal, bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia belum mati, dimasukkan yang berputar-putar Pak, mati terjepit, maka dia berubah menjadi haram. Ada lagi yang lebih sadis Pak, bangkainya saja halal. Bangkainya halal. Apa dia? Ikan dan belalang. Tapi walaupun bangkainya saja halal, bisa berubah menjadi haram. Kenapa? Terjepit atau dizolimi. Lepana ibu lewat ditekan jual ikan. Tu ikan patin tu Bu, berapa sekilo? 22.000. Diambil 3 kilo kadang Pak. Kadang ndak di toko dah Pak. Di siko kene masih hidup barang tu ndak lebih bismillah. Dipotong-potong langsung badannya. Tegiko je mata pun. Mata patin tu. Dibola je kampak kepala. Cilako datuk punya. Sabola zalim. Jadi haram. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Disembeli Pak tokok, disembeli. Itu lata bola kepala barang tu nengoklah datuk ni ikut nak membola kepala. Lebih sadis lu dari itu lah Pak. Belut. Hidup belut tu bertusuk dari bawah. Bertokok-tokok dah bola itu gigoi kepala. Berpotong-potong langsung kata bola. Ai cilaku bang. Jadi haram. Terzalimi. Jadi harus pas ya. Itu lancaknya disembeli benar. Kan ada tu tempat buang tai itu kan langsung sembeli insang tu Pak. Takut pula ya. Kalau begitu
So, ajen sampai nak makan lah. Memang tak boleh makan ini duit tu dah. Iya. Kok dia gulaikan mati. Iya, tengok. Yes. Ya. Jadi kalau sapi itu dipotong kakinya dibuka apa cara mati? Waktu dipotong je dia buka kaki menendang ke awak datuk tu. Wah, kau tu kan dipotong tu biarlah tikik, tak masalah tu. Tapi akan nampak nyata akan mati, lepaskan ikatnya itu supaya tidak mati terjadi statusnya. Dia sapi kan disembelih pula lope ni ke datuk tu ditendang. Lanjut dulu ya. Lanjut. Ini pendalaman Bu ya. Lalu dalam bab udiyah, sebab akikah itu masuk di babul udiyah. Bab udiyah, bab penyembelihan. Maka di bab penyembelihan itu yang tadi tidak usah kita bahas ya, kalau ada yang bertanya nanti ya, nas-nasnya ya. Itu ada dua yang dibahas di sana. Pertama adalah disebut akikah. Yang kedua disebut korban. Jadi penyembelihan itu definisinya adalah melenyapkan roh binatang ternak untuk dimakan, dilakukan dengan sesuatu yang tajam selain tulang dan kuku. Melenyapkan roh berarti tidak harus mesti di leher, tak harus langsung leher ya. Sebab dalam suatu perjalanan Rasulullah SAW Hudaybiyah itu ada, kalau kita mungkin kerbau Pak ya, terjebak di dalam lubang, jatuh ke dalam lubang ya. Dan waktu pelaksanaan korban hampir masuk, dia ingin dijadikan hewan korban. Bagaimana menyembelih? Lukahi yang sifatnya membawa kematian, dilukahi sini boleh, cuma kan lambat dia, terzalim. Maka ada sunnah dalam penyembelihan, ada sunnahnya kan gitu. Mana sunnah-sunnahnya kena melenyapkan roh itu? Sunnah-sunnah itu pertama dianjurkanlah senjatanya tajam. Setelah itu ditelentangkan, dia miringkan ke arah kiblat. Setelah itu apalagi supaya dia tidak lama, disunahkan di leher yang akan cepat memutuskan dua urat dan satu, maka di juleha gitu kemarin ya. Jadi maka Pak tanpa enak sekarang Pak ya. Jadi dibaringkan sapi atau kerbau, ditengadahkan kepalanya, langsung tanduknya ke tanah. Jadi kalau bisa langsung ke tanah, tegang dia Pak, pisau tuh selesai dia. Selesai tuh, sabar, cepat, kena tajam. Dulu dia enggek-enggek datuk roham. Makanya ujian musibah itu kepada baginda Ibrahim alaihissalam, permohonan Ismail, wahai ayanda, tajamkan pisaunya besok supaya tidak terasa perihnya saat disembelih. Tutuplah wajahku, makanya kau baujo sapi itu dituntun di orang Pak. Katanya dulu itu ndak wajah Ismail dulu. Tapi ingin mengambil sunnah. Betul Pak ya? Kena khawatir engkau tidak sanggup melaksanakan perintah Allah. Ini ujian iman Pak, korban. Ujian iman paling dalam. Jadi bukti iman sempurna itu yang terbaik yang kita miliki itu diberikan.
Itu beri kepada Allah. Ya. Itu ya. Lanjut. Apa perbedaan akikah dan korban? Definisinya secara definisi sama. Tujuannya sama, perbedaannya hanyalah waktu. Jadi dalam definisi, binatang ternak yang disembelih dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-7 dari kelahiran anak, hari ke-14, maksimal ke-21 disebutlah akikah. Dalam hadis, tuzbahu li sab'i wa li arba'a shalah wa li ihda wa isrina. Sembelihlah hewan ternak itu pada hari ke-7, hari ke-14 atau ke-21, maka disebut akikah. Jadi hukum asal dari ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut akikah secara tamah 21 hari anaknya 21 hari. Kalau tumbuh kumis jadi akikah aja leh. Ancak korban aja lah. Kalau mai jauh kumis tu nak akikah aja leh. Dulu ni mantap kadang Pak. Peserta akikah nomor 4 almarhum hajah. Almarhum di akikahnya dia. Kok keluar ruh almarhum apa yang? Melancip-lancip dia lagi. Tidak ya. Jadi hukum asal itu Pak. Dan tidak ada dalam nas itu keterangan akikah atas dirinya. Dan itu pun man wajada sa'atun. Sunat muakkad kalau lapang rezeki. Siap keluar gaji 3 boleh petang ya. Akikah lah. Ya. Siap terima kontrak yang on petak guna ya. Betul akikah lah. Siap keluar proyeknya. Akikah lah. Orang tua kepada anak, anak ni kepada anaknya. Boleh kepada keponakan, boleh. Kelok paku nak kecang balimbiang anak di pangku keponakan di bimbiang. Boleh kan? Boleh. Boleh anak menantu, boleh. Cucu nama kan? Tu. Kuinyo nak akikah, boleh. Boleh. Kenapa? Pamay ya'mal misqala zarratin. Tuk nenek lo. Tapi hukum asal itu. Asal ya. Kenapa hari ke-7? Masuk sikit Pak ya. Kajian maqasid. Karena 2 jam setelah kita melahirkan atau 2 jam bayi setelah dilahirkan wasam'a. Samya? Telinganya berfungsi anak tu. Makanya sunat muakkad orang tua azan atau iqamah kepada anak itu. Pertama berfungsi telinganya dengar kalimat thayyibah. Allahu akbar, Allahu akbar. Alah apa nak azan kan? Alah kan? Apa bini capek? Itu bayar lah. Dia lain lah nikmat nama ya. Nya kata Rasulullah begitu bunda. Apabila nampak laki-laki soleh, angkat aja Pak jadi menantu. Itu Rasulullah mengajarkan tu. Kalau nampak wanita-wanita sendiri, tanyai dia, kenapa nak-nak aja? Itu Rasulullah juga. Ya. Jadi sunat muakkad tu Pak bagi PRW berjalan sore-sore. Kenapa ibu teman-teman tanya? Itu Umar lakukan itu. Umar lakukan itu Pak ya. Umar itu sangat arif Pak. Nampak oleh Umar tu Pak satu hari tawak anak gadis je bujang, tapi kayak sandal bakiak. Tahu sandal bakiak? Begitu cewek tu melangkah, laki-laki taruh kaki je di bawah sehingga kaki cewek tu tak menyentuh tanah, tetap di atas kaki laki-laki. Langkah lagi kiri, ditaruh lagi.
Tengok di Umar, mangalah pajak kau ya, kecil Umar. Apa kata Umar? Ayo, manga macam itu. Berduyun-duyun aja. Ya Aba Khattab, inilah kehilapan kami. Kami saat tawaf ni lah bisa ketemu. Apa masalahnya? Ampu anak petani. Perempuan ni anak eselon 3. Kami tak selepel. Siapa bapaknya? Itu kabit kepala bidang. Siapa namanya? Siti Cenceremen. Panggil dia. Aku mau ketemu dengannya. Pergi ke sana, Bu. Si Haji itu pergi. Tergopo-gopo kabit. Hei, si A, benar nih anakmu perempuan nih? Benar ya Abu Khattab. Buat salah apa dia? Kamu tahu tak anak ini jatuh cinta kepada laki-laki ini? Tahu. Lalu kenapa kau tak nikahkan? Nanti saya nikahkan. Mana duitmu? Nikahkan sekarang. Abogi, tanggung jawab umat tuan. Kau dilopin, jangan bujang seken, tahu ini kan? Tanya. Itu Umar ya. Jadi sunat muakkad PRW itu jalan sore. Pemimpin dia bertanggung jawabnya. Itu hari kelima mata bisa melihat. Maka anak hari kelima itu udah senyum sendiri, nampak warna dia senyum. Maka Rasul buat kebijaksanaan hari ke-7 lakukan akikah. Jadi kalau datang opung, uang dulu kan gigi pakai palatina, Pak ya. Minimal tuh Pak, kadang emas. Ning, oi, ketawa cucu tuh. Oh ini opungnya. Oh, tapi dia belum bisa bertutur, tapi dia bisa melihat. Itu tujuan. Jadi hakikat-hakikat itu memperkenalkan wujud anak cucu keponakan kepada khalayak ramai. Kalau Rasulullah proses akikahnya tawaf mengelilingi Ka'bah, sumber manusia terbanyak di bumi, betul? Anda kan tolok dah jodoh Nabi berakikah. Bila lahir anak, tawaf ke Ka'bah. Ya Allah, melelepet kontui awak deh. Banyak pitinya tu, betul tak? Maka untuk itu undanglah orang kasih makan. Kalau benar lapang rezeki, wa ibnu bisa taini. Untuk laki-laki an-nu'ikul anil gulani 2 ekor satin. Bisa taini. Satin itu bahasa Arab. Nah, kini bahasa Arab di Indonesia kan namanya sate. Sate itu satin. Apa dia? Kambing. Kata Obama, sate. Satin. Wa anil jariyah, dan kalau dia perempuan bisa cukup 1 ekor. Dan di saat itu bersedekahlah minimal seberat rambutnya. Saat itulah dianjurkan kepada orang tua menebalkan nama dan sunnah muakkad datuk dari pihak sang ayah yang memandu madu diletakkan di ibu jari kanan. Setelah berwuduk sempurna nanti diletakkan di bibir paling atas. Saat diletakkan diucap tebalkan nama. Samaituka samakallahu fil azal. Saparudin bin Siban. Al-Fatihah. Dijilat di anak, ditebalkan nama. Apa maksudnya? Mudah-mudahan anak itu bertutur nanti manis seperti madu. Madu itu tidak tercipta. Pohon tempat hinggapnya minta redo lebat. Dan setiap madu yang dihisap juga minta redo. Dan karena dia minta redo, siapapun yang mengambilnya, redo dijadikan obat dan manfaat semua manusia. Loma dia inyo ketujuh. Iya Pak ya? Tutur kata. Kondak tiap mengecek, kau wikon yang awak ada ya. Babodak kaiwan kece ni, lah masak lo kundur kayak kece inyo. Kundur kecenya masak.
Datang kawan sekali-sekali hadir ke masjid taklim, ikan puyuh pandai lo kini masuk kota. Ikan dikejar pandai masuk kota. Pudio kawan aku ya. Mudah-mudahan itu mah pastinya ya. Kita tinggalkan itu. Tak kalau ada yang ragu, kalau tidak langsung ke korban ya. Korban secara definisi sama. Tujuannya ibadah, hari berbeda. Tadi hari ke-7, 14, 21. Sementara korban binatang ternak yang disembeli dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaumin nahri wa salasati tashri, pada hari raya korban dan 3 hari kemudian, itu disebut korban. Jadi tujuannya sama-sama ibadah. Jadi korban itu tidak harus di tanggal 10 ya. Yang jelas setelah wukuf di Arafah 9 Zulhijjah itu besoknya udah Idul Adha ya. Lalu apabila hari raya korban ya, bersamaan jatuhnya dengan pelaksanaan tuzbihu li sab'i wa li arba'ah wa isrin, boleh bagi anak tersebut akikah sekaligus korban atas dirinya. Dikiaskan oleh Umar kalau lebaran terjadi di hari akbar. Apa lebaran akbar itu? Berarti lebaran jatuh di hari Jumat. Cukup mandinya sunat Id di pagi itu Jumat sekaligus